warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanti, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, NIM 18 20 20 90 21. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab dari materi fisika dan ilmu tauhid. Nah, di sini ada pun yang disuruh dijelaskan, yaitu yang pertama awal mula dari ibadah, yang kedua yaitu mengenal Allah, dan yang ketiga yaitu pendidikan fisika. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu awal mula ibadah. Nah, di sini sebenarnya saya juga kurang mengerti, kurang paham apa yang dimaksud dengan awal ibadah. Tetapi menurut saya awal ibadah itu awal dari kita melakukan ibadah yaitu niatnya terlebih dahulu. Lalu apa itu niat? Jadi niat adalah keinginan di dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Hatabi mengatakan niat adalah suatu hal yang bermaksud untuk mengerjakan sesuatu dengan hati dan menjatuhkan pilihan untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak hanya diniatkan saja, tetapi juga harus dilakukan seperti itu. Jadi awal mula ibadah itu adalah niat terlebih dahulu, baru melakukan hal-hal yang lain. Yang kedua yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman. Jadi karena kan di dalam rukun iman itu yang pertama kita wajib mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di sini dari referensi yang saya dapat itu terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu kenali keberadaan Allah. Jadi cara pertama itu mengenal keberadaannya dengan cara beriman kepadanya. Seperti sebagai umat muslim kan Anda terlebih dahulu harus percaya dan yakin bahwa Sang Pencipta itu benar-benar ada. Dengan cara apa kita itu bisa percaya bahwa Allah itu benar-benar ada? Jadi dengan kita melihat bentuk segala ciptaannya dari alam semesta dan seluruh isinya, mulai dari kita yang memiliki akal sehat. Nah, jadi dari situ saja kita harus memahami bahwa Sang Pencipta itu benar-benar ada. Yang kedua yaitu pause dulu. Yang pertama tadi kan mengenal keberadaan Allah. Yang sekarang yang kedua yaitu kenali rububiyah Allah. Jadi apa sih rububiyah? Rububiyah itu meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur seluruh makhluk ciptaan yang ada di dunia. Jadi di sini kita harus percaya bahwa Allah itu yang maha segalanya, yang maha menghidupkan, mematikan, yang maha memberi rezeki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana di seluruh muka bumi ini. Jadi di sini juga ada di dalam surah Al-Fatihah, surat ayat kedua, yaitu segala puji bagi Allah, Rabb yang memiliki alam semesta. Setelah itu cara yang ketiga yaitu kenali uluhiyah Allah. Jadi uluhiyah di sini adalah meyakini bahwa hanya kepada Allah semata-mata kita beriman. Jadi tidak ada hal lain yang patut disembah selain Allah. Apalagi kita menyembah seperti manusia, jin, binatang, pohon, batu, senjata, planet, binatang ataupun sejenisnya seperti itu. Yang keempat yaitu kenali semua nama dan sifat-sifat Allah. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya yaitu dengan kita tahu apa saja nama-nama yang disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman itu dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-180, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, maksud surat ini, saat kita meminta atau berdoa kepada Allah itu hendaklah kita menyebutkan nama-namanya seperti ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, seperti itu. Nah, begitulah cara kita mengenal atau kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, yang ketiga ini saya cek tugas di e-learning itu pendidikan fisika.
Saya juga kurang paham di sini maksudnya apa, tetapi saya mencoba menghubungkan pendidikan fisika dan ilmu tauhid. Jadi sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa ilmu-ilmu umum seperti pendidikan fisika itu di sekolah umum itu tidak dihubungkan dengan ketauhidan. Padahal sebenarnya agama dan ilmu sains, baik ilmu sains, ilmu komunikasi, kesehatan dan lain sebagainya itu tidak mampu lepas dari ilmu Islam seperti itu. Jadi menurut Al-Ghazali dalam Nanang Ghazali itu berkata, segala macam ilmu pengetahuan baik yang terdahulu maupun yang terkemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi di sini aja udah jelas kalau semua ilmu itu berasal dari pendidikan fisika. Kayak saya aja udah mengetahui beberapa cabang ilmu fisika itu yang berhubungan dengan ketauhidan. Jadi setelah saya belajar fisika itu saya semakin percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Seperti ada subbab tentang pengukuran, kemudian tentang tata surya. Nah, itu kan semua sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an. Sebelum orang-orang yang ada di dunia itu menemukannya, itu Al-Qur'an telah menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.